jumpa bersama dengan saya Bunda Bibir dalam program kita Belanja Masalah, bukan cari masalah. Tema kita adalah caleg OAP adu gagasan, tentunya untuk mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Dan saya masih ada di Kabupaten Raja Ampat, dan kali ini saya bersama dengan seorang narasumber perempuan Papua yang smart, tokoh, inspiratif, tapi juga banyak yang telah ia lakukan di tengah masyarakat. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber kita, Kakak Yuni. Apa kabar Kakak? Kabar baik. Ketemu lagi ya Kakak ya? Ya luar biasa. Mungkin Kakak bisa berbagi kepada kita, Bapak bisa di rumah, nama dan juga aktivitas yang Kakak lakukan, dan mungkin di tengah-tengah masyarakat juga bisa disampaikan. Silakan. Ya, pertama mungkin selamat datang di rumah kita, Partai Hati Nurani Rakyat, Ya. partainya rakyat. Ya. Saya di sini sebagai dari ekonomi kreatifnya Hanura untuk perempuan Serikandi. Wah, Seperti itu. bisa ya Kakak ya? Ya. Oke. Masyarakat tidak ada ya? Iya, masyarakatnya ya itu tadi. Hati Nurani Rakyat memang untuk masyarakat. Kan Iya. gitu. Baik. Itulah tadi singkat sekali apa yang disampaikan oleh Kakak Yuni ya, selaku perempuan Papua, anak Papua juga, yang hari ini karena tema kita adalah caleg OAP adu gagasan, kita akan bicara banyak bersama dengan Kakak Yuni selaku perempuan Papua yang hari ini ada di Kabupaten. Namun sebelumnya kita akan kembali setelah yang satu. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Bunda Bibir dalam program kita Belanja Masalah, bukan cari masalah. Tentunya kita ingin mendapatkan solusi bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, dan lebih khusus di Kabupaten Raja Ampat. Dan masih dengan narasumber kita Kakak Yuni, kita bolehlah tanya-tanya ya Kakak ya. Iya. Apa yang membuat seorang Yuni Monataba yang adalah inspiratif bagi perempuan Papua secara umum, tapi juga perempuan Raja Ampat kepada kita, sehingga kita tahu bersama, karena ini kan sudah ada dalam masa kampanye. DCS sudah kita lalui, DCT dan hari supaya pemilih pemula bahkan masyarakat Papua Barat Daya di dapil yang akan maju bisa yakin dan menentukan pilihan mereka, karena mungkin belum ada pilihan mereka. Kita bisa dengar hal apa yang membuat sampai Kakak bisa terjun masuk dalam pencalonan pilihan legislatif nanti. Silakan. Ya. Baik, pertama Hanura bangkit jaya menang. Ya, itu moto kita. Jadi selain menjadi kader dan juga kita sudah militan di politik ini di rumah kita Hanura, itu sudah harus menjadi satu keharusan bahwa level yang sudah harus kita tempuh adalah menjadi seorang calon legislatif dari Partai Hanura. Ya, itu yang diajarkan oleh ketua kita Bapak Charles Sibir. Jadi selaku perempuan yang juga membidangi ekonomi kreatif, saya pikir ya, jadi perempuan adalah garda. Perempuan yang biasa, perempuan itu dia memiliki satu kelebihan yang kita tidak bisa katakan lebih daripada laki-laki, tapi dia memiliki andil yang lebih banyak di dalam rumah tangga. Jadi kalau dia menjadi seorang pemimpin yang bisa membuat satu aturan yang sekarang kita lihat berdampak kepada anak-anak perempuan, KDRT, anak-anak putus sekolah, nikah di bawah umur, nikah dini seperti itu menjadi, kita bisa dorong untuk menjadi satu aturan di dalam daerah yang bisa mengena atau bisa membuat sesuatu yang KDRT lebih menekan tingkat tingginya KDRT yang ada di Raja Ampat, bahkan saya lihat bukan di Raja Ampat tapi di Papua. Gitu. Jadi tujuannya perempuan untuk maju itu selain kita membackup anak dan perempuan, kita juga melihat untuk pendidikan ekonominya. Seperti itu. Kalau bicara soal perempuan, suara perempuan itu spesifik sekali, dalam detail sekali ya Kakak. Iya. Dan kita kan baru selesai melaksanakan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Luar biasa ya Kakak Yuni.
apa yang sudah disampaikan sebagai kader, tapi juga ada moto dari partai sendiri. Kalau saya lihat di belakang ini juga ada semacam struktur Sri Kandi ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Iya, jadi Sri Kandi itu sayap dari perempuan Hanura. Ya. Itu yang kita namakan Sri Kandi Satu Indonesia. Jadi sama ya berlakunya dari Sabang sampai Merauke. di partai Hanuranya gitu Ya, ya. partai. Baik, itulah penyampaian dari Kakak Yuning ya, dasar-dasar yang membuat beliau tergerak dan maju bersama untuk bisa mencalonkan diri pada pemilu legislatif nanti DPRK dan juga DPR provinsi dan juga sampai kepada DPR RI. Mungkin kakak kita bisa tahu kakak majunya kabupaten, provinsi atau provinsi sekaligus Papua Barat Daya. nomor urut ya. Provinsi Papua Barat Daya dapil 4, nomor urut 2 Partai Hati Nurani Rakyat. Luar biasa. Dapil 4. Iya, Jadi buat dapil bapak, 4. mama, kakak adik, terutama buat mama dorang ya. Mama yang selama ini sudah sama-sama dengan kakak Yuning tadi dalam penyampaian bahwa ingin maju untuk menaikkan angka-angka yang selama ini terjadi tidak adil terhadap perempuan, tetapi perempuan harus berdiri setara dengan laki-laki. Tentunya juga harus ada di dalam lembaga ini yang sedang nanti dilaksanakan pada tanggal 14 Februari nanti. Dan kita akan bicara banyak sekali lagi dengan Kakak Yuning tentang kesiapan beliau maju dan mungkin juga ada semacam pesan, masukan, tetapi juga visi bisa juga sekalian sehingga masyarakat dalam hal ini yang ada di wilayah dapil 4 bisa langsung yang ingin bersama-sama dengan Mbak Yuning bisa tepat karena ini orangnya yang sudah tidak asing lagi ya. Oke, tapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, Ya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Pembir bersama dalam program kita Belanja Masalah Bukan Cari-Cari Masalah. Kita ingin mendapatkan solusi demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Dan tema kita adalah Caleg Papua Adu Gagasan dan masih dengan narasumber kita Kakak Yuning Bonataba yang hari ini sudah resmi menjadi caleg dari Partai Hanura dapil 4 Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 2. Untuk itu kita akan bicara lebih banyak lagi dengan Kakak Yuning, tapi kita langsung tanya karena tadi kakak sempat jelaskan. Tapi kalau dilihat dari struktur sini kan kakak membidangi ekonomi kreatif ya. Mungkin kakak bisa berbagi kan untuk wilayah dapil Raja Ampat sendiri kalau ini kakak maju. Selain nanti visi misi, kalau Tuhan izinkan amin ya, ada di dalam parlemen nanti mungkin apa yang harus kita perhatikan dengan melihat contoh-contoh ekonomi kreatif yang ada di wilayah dapil Barat, Kabupaten Raja Ampat. Dalam hal ini kakak sebagai caleg bisa berbagi kepada kita. Silakan. Baik, jadi untuk saya membidangi ekonomi kreatif di sini di Hanura, jadi saya melihat bahwa potensi daripada perempuan bahkan anak muda untuk memajukan ekonomi itu sangat banyak, dalam artian bahwa kita memiliki produk bahkan alam yang menyediakan. Nah, jadi tinggal bagaimana kita membuat atau bisa mengarahkan anak-anak muda ini dengan menggunakan sekarang ini lebih banyak ke dunia digital ya. Jadi bagaimana kita memilah siapa yang memproduksi, siapa yang mempromosikan, dan bagaimana kita membuat satu event yang bisa dikenal keluar. Itu yang pasti secara kontinu ya. Ya, pasti. Jadi itu yang bisa dilihat keluar sehingga mempermudah pemesanan ataupun kita berbagi dengan orang dari luar sana, dari luar Raja. Berarti apakah menurut kakak selama ini dengan trennya digitalisasi di dunia milenial, apakah sudah efektif atau sehingga kakak akan lebih? Kalau hari ini memang belum efektif karena kan ekonomi. Kita bicara ekonomi akhirnya menengah ke bawah, menengah ke atas. Dan kita hari ini kita harus lihat supaya adanya kesejajaran tuh ya menengah ke bawah. Kesetaraan ya. Ya, jadi ada setara. Tidak
tidak yang kaya-kaya miskin-miskin, tapi bagaimana supaya kita setara. Merata, ya. Dalam arti yang tidak tahu kita bisa ajar dengan edukasi, bagaimana dengan adanya pelatihan komputer seperti itu. Ada tidak contoh yang selama ini jalan tapi tidak efektif gitu dari pengalaman kakak sebagai yang membidangi ekonomi kreatif, punya pengalaman contoh di Raja Ampat sendiri? Ya contohnya banyak. Kalau yang tidak maksimal tuh contohnya seperti banyak mereka sudah berusaha tapi Ya. promosinya, Pasar, maksudnya ya. di pemasarannya, yaitu karena ya digitalisasi tadi. Makanya kita butuh anak-anak muda, perempuan yang muda-muda juga bisa. Perempuan Raja Ampat ya. Ya, perempuan Raja Ampat yang Luar muda, biasa. itu mereka juga harus belajar. Iya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Mundir dalam program kita Belanja Masalah Bukan Cari-Cari Masalah. Tentunya kita ingin mendapatkan solusi bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, terutama di Kabupaten Raja Ampat, dan masih dengan narasumber kita Kakak Yuning Fonataba yang hari ini juga menjadi calon pada pemilu nanti di tanggal 14 Februari dari Partai Hanura. Kakak, mungkin kita ingin tanya sekali lagi terakhir sebelum kita closing. Bolehkah kita tahu apa yang sudah kakak lakukan dalam bidang yang kakak tekuni, tapi juga di tengah-tengah masyarakat yang dengan tujuan meyakinkan bahwa kakak setara kosong? Silakan kak. Ya, jadi selain semua kegiatan untuk menunjang ekonomi yang kita lakukan lewat pelatihan, lewat pameran-pameran, kita juga mungkin lewat kampanye ini juga kita akan berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa perempuan atau suara perempuan itu sangat berharga. Berarti ya. Ya. Nah. Suara perempuan itu dapat merubah ekonomi, merubah pendidikan, karena suara perempuan itu adalah garda terdepan dalam keluarga. Luar biasa. Itu yang kita tekankan. Jadi jangan lupa pilih dua. Pilih dua itu dari partai mana? Dapil. Ya, dapil 4 Provinsi Papua Barat. Di situ ada nama Kakak Yuning Fonataba yang memperjuangkan suara hak-hak perempuan. Baik, pemirsa di rumah, kita telah sampai pada penghujung acara kita Belanja Masalah dengan tema kita adalah Caleg OAP Adu Gagasan. Buat mama, bapak, kakak, adik, famili dan semua yang ada di kampung-kampung di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan dapil dari Kakak Yuning ya, dari dapil 4 Raja Ampat Papua Barat Daya. Jangan lupa, terutama sekali lagi buat mama-mama dorang, ini dorang punya teman, punya kawan yang selama ini bersama-sama dengan mama dong, dan kedepannya akan lebih baik lagi kalau kakak ini ada, amin ya, di dalam untuk memperhatikan hak-hak perempuan tapi juga hak-hak masyarakat Raja Ampat yang mungkin belum terakomodir baik. Terima kasih Kakak Yuning buat kesempatan waktu kita. Doa semua proses berjalan baik, kampanye tentunya tidak ada black camping ya, kita tetap menjaga supaya Raja Ampat aman dan kita akan jauh lebih baik lagi waktu Tuhan dan waktu itu kakak dan masyarakat yang nanti tentukan pada tanggal 14. Terima kasih banyak dan jangan lupa sekali lagi tanggal 14 masuk ke bilik suara, buka kertas suara, pilih Partai Hanura nomor 10, Dapil 4 Raja Ampat nomor urut 2 Kakak Yuning Fonataba untuk perubahan yang lebih baik. Salam jumpa dan salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih kakak. Hormat.